Akan saya ajarkan adalah product knowledge dulu sih, Bu. The brief adalah setelah pekerjaan, kita evaluasi, apa yang mereka sudah lakukan dengan benar, apa yang belum benar, itu kita bahas. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Milani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Di awesome ya Coach kaosnya. Oh bisnis dengan NLP juga ya Coach? Coach gini nih, kalau misalnya nih ada sahabat sales yang punya tim sales yang masih baru gitu kan, ada nggak sih gimana caranya dia tuh menghandle tim salesnya yang masih baru? Istilahnya juga mungkin belum ada basic sellingnya gitu ya. Kalau saya sales baru itu, yang pertama yang akan saya ajarkan adalah product knowledge dulu sih, Bu. Iya. Kalau Product tidak tahu knowledge dulu, produknya gimana dia yes. jualan ya? Betul, product knowledge dulu. Nah, kedua, setelah saya kasih gambaran product knowledge itu, baru saya ajarkan teknik selling skill-nya. Selling skill. Setelah selling skill sudah, saya ajarkan dia role play dan sebagainya, kita lakukan di lapangan. Biasanya saya lakukan dengan metode mentor, Bu. Jadi rumusnya tuh ada 4 nih rumusnya. Yang biasa saya pakai dari John C. Maxwell cukup bagus. Yaitu adalah I do, you see. Itu yang pertama. Berapa kali? 2-3 kali. Jadi saya melakukan, jadi saya ngelakuin, kamu nonton. Ngamatin gitu ya. Ngamatin. Nah, yang kedua adalah kedua kali, setelah 3 kali atau 2 kali, jadi artinya half-half, Bu. Half-half misalnya saya melakukan setengah di depan, Anda melakukan akhirnya. Oke. Nah, nanti sama 2-3 kali lagi. Setelah itu, saya kemudian dia yang ngebuka, saya yang nutup. 3 kali, 2-3 kali. Iya. Kalau dia salah gimana? Nah, ini banyak tantangan. Banyakan manajer ketika timnya salah, kita berusaha memperbaiki saat itu. Kalau saya tidak. Saya biarkan dia salah dulu, setelah selesai baru saya kasih feedback. Nah, gitu ya Bu ya. Jadi yang ketiga adalah dia melakukan di awal, saya melakukan di akhir. Nah, yang keempat adalah dia melakukan 100%, saya tonton. Jadi you do, I see. Oke. Nah, setelah itu barulah mereka punya skill untuk sellingnya. Nah, itu kayak gitu. Nah, setelah itu yang saya lakukan berikutnya adalah saya akan minta membuat kepada mereka untuk membuat goal setting. Kenapa dia harus achieve itu? Kalau dia nggak punya target, dia nggak pengen serius pengen achieve target itu. Dapat ya Bu ya? Iya. Jadi dia harus achieve itu dulu gambarannya. Kalau udah achieve baru masuk ke jualan ya. Jadi kalau udah achieve dan sebagainya bagaimana mencapai itu barulah dia jualan. Yang paling susah sebagai atasan adalah kita harus melakukan yang namanya brief dan debrief. Brief itu artinya di awal kita sebelum meeting, kita harus nge-brief dia dulu apa yang akan dilakukan di hari ini. Debrief adalah setelah pekerjaan, kita evaluasi apa yang mereka sudah lakukan dengan benar, apa yang belum benar, itu kita bahas. Itu brief and debrief ya. Brief dan debrief. Biasanya atasan punya problem di sebagian itu sih Bu, brief dan debrief. Nah, itu ada nggak durasinya ya Coach ya? Jadi mulai dari Brief, dia belajar, debrief. dari belajar Coach. Dari Jadi, belajar. kan Kalau dia harus dari mengenal belajar product knowledge tergantung sih ya Bu ya. Kalau dulu waktu zaman saya waktu jadi staff itu ya, cara ajarnya itu atasan saya tuh bener-bener ditanyain sih Bu. Dia ditanyain. Jadi kita kayak ujian sekolah gitu, ditanyain gitu. Coba ngomong, ini bagaimana, ini berapa angkanya, ini gimana, ditanyain itu betul. Terus gunanya produk ini untuk apa, ditanyain. Dan memang atasan itu harus rajin sih Bu, kalau nggak rajin nggak bisa sih. Karena tim kita tuh jadi kalau kita pantau bener-bener sih, jadi jangan berharap, mungkin kita bilang, kok kenapa yang itu bisa, yang ini nggak bisa, ya nggak gitu juga. Jangan pakai telepati gitu ya Coach ya. Jadi kan banyak orang berasumsi langsung bisa jalan gitu ya. Nggak bisa, jadi makanya kenapa mesti di brief pelan-pelan, digali gitu, kayak gitu, mesti detail banget sih Bu. Kalau brief the brief itu mah cukup, paling lama paling nggak sekitar 30 menit cukup Bu, maksimum 15-30 menit satu hari, pagi dan sore udah selesai. Abis itu besoknya udah bisa langsung jalan berarti. Loh ya enggak dong, brief the brief harus dilakukan setiap hari. Oh, setiap hari itu selama Setiap berapa hari, lama tuh Coach? terus. Oh, oke. Sales itu harus melakukan brief the brief setiap hari selama dia menjadi sales. Nggak bisa nggak. Nggak bisa cuma dipantau sekian-sekian, nggak Bu. Brief the brief harus everybody setiap hari. Kalau nggak bisa. Makanya kenapa kayak contoh nih, kita rekaman hari ini nih kan ya. Rekaman, saya punya target jam 1 saya harus sudah selesai. Karena jam 1 saya harus nge-brief tim saya. Saya harus brief tim saya. Kalau nggak bisa Bu. Kalau nggak nanti penjualan ini besok ini bakal ada problem nih.
Saya harus pantau nih apa yang terjadi prosesnya, apa yang dijual, saya harus tahu. Makanya kalau ditanya, saya mau nggak ganggu tim saya pagi? Nggak, saya nggak mau. Karena pagi itu golden hour. Kenapa nggak jam 10 saya nggak bisa. Jam 10 sampai jam 12, 10.30 sampai jam 12 dia melakukan follow up di media sosial. Jadi gitu Bu, maka saya ngerjain mereka adalah jam 1 sampai jam 3. Selesai jam 1 sampai jam 3 karena nanti jam 3 mereka telepon lagi sampai jam 5. Jadi saya punya durasi 2 jam itu. Nah nanti dia bikin copywriting, meeting, semua harus di jam itu saya harus kejar. Kalau enggak timnya berantakan sih. Berarti kalau pengenalan produk paling lama belajar 1 bulan gitu ya Coach ya? Tergantung produknya seberapa banyak sih Bu. Kalau produknya sedikit kayak dulu saya sebentar doang. Kalau di perusahaan mungkin bisa 3 hari, bisa 2 hari, ada yang seminggu tergantung berapa banyak produk ya. Kalau produknya banyak banget ya mau nggak mau harus lama Bu. Lama ya? Okay. Jadi fungsi produknya apa, jadi ada tesnya, harus ada tes kan nggak bisa nggak pakai tes. Nah yang paling penting setelah sudah produknya, kemudian mereka disuruh presentasi, kemudian kita lakukan pelatihan selling, baru namanya mentoring. Nah, the brief dan the brief itu hanya dilakukan pada saat hari H ketika mereka langsung proses jualan. Setelah mentoring ya. Iya. Itu. Ya. Berarti pada saat the brief ini sales yang memang masih basic benar-benar nol tuh mereka belajar dari situ ya Coach ya. The brief itu sebenarnya bukan belajar di brief dan the briefnya Bu. Mereka belajarnya di mentoring. Pada saat mentoring mereka belajar. Iya, kalau the brief kan artinya udah siap jalan. Hari ini kamu mau kemana? Kamu mau prospek siapa? Oke, terus besok sore kita tanya hasil gimana? Nah kayak gitu Bu. Oh berarti hasilnya misalnya saya kesulitannya ini. Ya, kasih feedback. Oke, gitu besok kamu kesini lagi lakukan gini gitu. Itu brief the brief. Oh oke. Nanti belajarnya berarti dari situ ya sampai dia bisa dilepas sendiri. Lepas sendiri pun tetap pasti ya. Brief the brief tetap harus dilakukan. Tetap dijalankan ya. Iya. Oke. Maksudnya di situ dia banyak belajar soalnya gitu ya Coach ya. Iya, jadi banyak belajar cari tahu apa yang terjadi. Sebenarnya kalau ditanya paling banyak belajar ya tetap di program mentoring sih. Di program mentoring selama 4 kali pertemuan itu di mentoring kita benar-benar bisa ngeliat sih. Oke, jadi Sobat Sales dimanapun Anda berada, meskipun Anda punya tim yang baru, tetap kita bisa develop ya, meskipun dia basic sellingnya itu 0. Oke, Coach Arief kita mau ada bagi-bagi ebook gratis nih. Ebook apa judulnya? 3 formula mengatasi keberatan Coach. Caranya dapatnya? Tinggal klik deskripsi di bawah ini gitu ya, kemudian deskripsi di YouTube ya. Deskripsi yang di YouTube. Dan di komen pertama masukkan nama, nomor telepon, dan email Anda. Nanti ebooknya akan kami kirim ke tempat Anda. Nah kalau mau ikut pelatihan kita bisa masuk ke pastiprestasi.com. Dan kalau mau ikut pelatihan kita juga para pebisnis UKM bisa masuk ke salesuniversity.id. Ini adalah pelatihan nanti batch kedua di bulan Juni. Nah peserta kemarin banyak pengusaha-pengusaha tuh Bu. Yang mereka banyak curhat problem-problem tim salesnya. Ya. Sebelum mendevelop timnya, dia mendevelop dulu ya dirinya. Nah nanti buat corporate yang tertarik mengundang kita bisa masuk ke corporaconsulting.com. Nanti kami bisa kirimkan tim kami untuk diskusi dengan Anda. So itu aja. So akhir kata saya Coach Antoni Syarif dan saya Namilani mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance.